Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas C Sistem Rantai Pasok. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jaringan rantai pasok produk susu studi kasus pada PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 122180002, ditemani dengan rekan saya. Saya Fira Ristandi Patria Lubis, NIM 1221812. Adapun daftar isi yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua deskripsi produk, yang ketiga deskripsi proses produksi, yang keempat jaringan supply chain, yang kelima jaringan distribusi dan transportasi, dan yang keenam itu ada kesimpulan. Selanjutnya masuk ke gambaran umum perusahaan. Berawal dari sebuah perusahaan susu di tahun 1950-an, PT Ultra Jaya telah berkembang dengan pesat hingga mampu meraih posisi saat ini sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia untuk produk susu. Kisah PT Ultra Jaya berawal dari sebuah perusahaan yang kecil pada tahun 1958, lalu pada tahun 1971, perusahaan ini memasuki tahap pertumbuhan pesat berjalan dengan perubahannya menjadi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. PT Ultra Jaya saat ini merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk susu, minuman, dan makanan dalam kemasan aseptik yang tahan lama dengan merek-merek terkenal seperti susu Ultramilk. Kesegaran bahan baku ini dan kualitas alaminya dapat dipertahankan melalui proses UHT atau Ultra High Temperature dan pengemasan aseptik tanpa menggunakan bahan pengawet apapun. Saat ini, 90% dari keseluruhan hasil produksi perusahaan dipasarkan di seluruh Indonesia, sementara sisanya diekspor ke negara-negara di Asia, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan juga Amerika Serikat. Untuk bahan baku pembuatan susu UHT ini sendiri yaitu susu sapi segar. Selanjutnya, deskripsi produk. Susu UHT yaitu susu yang cara pengolahannya dipanaskan pada suhu 135 derajat Celcius dalam waktu yang sangat singkat. Tepatnya itu sampai 3-4 detik pada proses pengolahannya. Oleh karena itu, suhu yang digunakan tinggi, seluruh mikroorganisme dan bakteri yang ada di dalam susu akan mati. Gitu susu UHT disebut sebagai susu steril. Meskipun di prosesnya itu menggunakan suhu yang tinggi, tapi nutrisi dalam susu UHT ini tidak berkurang. Adapun beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan PT Ultra Jaya Milk ini sendiri, yang pertama memperluas platform distribusi, yang kedua meningkatkan kapasitas produksi dan gudang, yang ketiga fokus berkelanjutan dalam pengembangan produk, yang keempat ekspansi operasional peternakan produk susu untuk menjamin sumber pasokan, serta yang terakhir itu melakukan investasi yang berkelanjutan. Untuk deskripsi proses produksi akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi proses produksi yaitu yang pertama lokasi supplier, yaitu PBS atau Ultra Peternakan Bandung Selatan. Untuk bahan baku utama dalam pembuatan susu UHT sendiri yaitu susu sapi segar yang didapatkan dari koperasi-koperasi peternakan sapi di Bandung. Dan koperasi-koperasi ini dibawahi oleh anak perusahaan yaitu PBS, Ultra Peternakan Bandung Selatan, yang beralamatkan di Jalan Raya Pangelangan nomor 340 di Bandung, Jawa Barat. Kemudian untuk supplier pengemasan sendiri, PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk bekerja sama dengan PT Tetra Pak Indonesia dan SIG Kombi Blok Ltd untuk pengemasannya, yaitu perusahaan yang mensuplai karton, spot tutup kemasan, sedotan, dan pengemasan yang lainnya. Untuk PT Tetra Pak Indonesia beralamatkan di Jalan Warung Buncit Raya di Jakarta Selatan dan SIG Kombi Blok Ltd di Jalan HR Rasuna Said di Jakarta Selatan. Yang kedua yaitu fasilitas produksi. Untuk PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk itu sendiri memiliki satu pabrik di Jalan Raya Cimere, Padalarang, Bandung. Untuk PT Ultra Jaya Milk Industri itu sendiri memproduksi berbagai jenis minuman, baik dari susu, teh, dan yang lainnya. Kemudian untuk fasilitas distribusi sendiri, PT Ultra Jaya Milk bekerja sama dengan dua badan logistik, yaitu PT Nikos Distribution Indonesia di Jalan Rawat Rate, Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan PT Tol Global Logistik Indonesia di Jalan Kesehatan Raya, Jakarta Pusat. Untuk PT Nikos Distribution Indonesia itu sendiri
mendistribusikan produk susu di daerah Jawa dan tol global logistik di luar Jawa. Kemudian yang keempat untuk target pemasaran, hingga kini jaringan distribusi PT Ultra Jaya Milk telah menjangkau seluruh daerah di Indonesia, didukung dengan strategi marketing yang sudah terintegrasi untuk mempertahankan dan terus membangun ekuitas brand dan memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Next. Kemudian selanjutnya yaitu jaringan supply chain. Di sini dimulai dari supplier yaitu UPBS atau Ultra Peternakan Bandung Selatan, kemudian PT Tetra Pak Indonesia dan SIG Komblibor yang merupakan supplier dari PT Ultra Jaya Milk. Bahan baku yang berasal dari supplier tersebut kemudian akan dialirkan ke pabrik atau factories di PT Ultra Jaya Milk di daerah Bandung. Kemudian bahan baku diolah dan diproses hingga menjadi bahan jadi berupa susu yang akan didistribusikan oleh distributor yaitu PT Nikos Distribution Indonesia dan Tol Global ke Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa untuk dipasarkan. Untuk daerah Pulau Jawa sendiri seperti yang terdapat di layar ada Pulau Gadung, kemudian yang lainnya. Kemudian di luar Pulau Jawa itu terdapat Ambon dan beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian setelah dibawa oleh PT Logistik, akan dialirkan ke retail seperti grosir, supermarket, dan warung, sehingga sampai ke end customer atau konsumen. Selanjutnya, jaringan distribusi dan transportasi. Untuk jaringan distribusi dan transportasi PT Ultra Jaya Milk Industry ini merupakan jenis distribusi centralized distribution center, karena pabrik PT Ultra Jaya Milk Industry ini sendiri hanya ada di Bandung, sehingga produk susu didistribusikan dari pusat menggunakan jasa logistik PT Nikos Distribution dan Tol Global Logistik. Perusahaan logistik tersebut yang akan mendistribusikan produk susu ke setiap kantor cabang di setiap wilayah. Kemudian retail akan memasarkan barang tersebut kepada konsumen tingkat akhir. Kemudian untuk strategi distribusi yang digunakan yaitu cross-docking, karena kegiatan yang dilakukan di loading dock terdiri dari proses menurunkan barang dari truk pemasok dan memuat kembali ke dalam truk pengiriman dengan tujuan mengurangi material handling dan mempercepat pengiriman. Terdapat dua pemain kunci yaitu shipper dan karir. Shipper adalah pemilik barang yang berkepentingan barangnya untuk dikirim, dan karir adalah pihak yang bertugas melakukan pengiriman atau perusahaan logistik tadi. Kemudian untuk mode transportasi yang digunakan yaitu truk. Mengapa truk? Karena truk memiliki fleksibilitas waktu pengiriman dan rute pengiriman tinggi, sehingga produk dapat dikirim dengan waktu yang fleksibel dan menjangkau berbagai wilayah. Dengan mode transportasi tersebut, waktu pengiriman bisa dijadwalkan dengan tepat dan cepat. Next. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi yaitu PT Ultra Jaya merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk-produk susu dan minuman dalam kemasan. PT Ultra Jaya Milk Industry melakukan pengolahan dengan menggunakan teknologi UHT atau Ultra High Temperature. Kemasan produk terdiri dari 125 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 dan juga 1000 ml. PT Ultra Jaya Milk Industry memiliki wilayah distribusi yang luas. Distribusi PT Ultra Jaya bekerja sama dengan PT Nikos Distribution Indonesia dan Tol Global Logistik Indonesia untuk mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen. Hingga saat ini, jaringan distribusi PT Ultra Jaya Milk telah menjangkau seluruh daerah di Indonesia, didukung dengan strategi marketing yang sudah terintegrasi untuk mempertahankan dan terus membangun ekuitas brand dan memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.